Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Merah putih indah berkibar, siswa berbaris di hadapannya. Hadirin apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa. Indonesia kaya akan keragaman, mulai dari keragaman suku, budaya, bahasa maupun agama. Di satu sisi hadirin, keanekaragaman ini menjadikan negara kita Indonesia sebagai negeri yang unik dan juga menarik. Hal inilah yang membuat Hildred Geertz, seorang antropolog berkebangsaan Amerika, terpukau dengan bangsa kita sehingga mencantumkan nama Indonesia di dalam judul bukunya Indonesian Cultures and Communities. Tidak hanya itu hadirin, Dr. Arnold Joseph Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, dalam bukunya East to West, A Journey Round the World, menjuluki Indonesia dengan sebutan The Land Where the Religions Are Good Neighbors. Indonesia merupakan sebuah negara di mana berbagai macam agama dapat berhidup dampingan dengan baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun kita jangan lupa bahwa keanekaragaman yang ada ini, apabila tidak mampu kita jaga dan kelola dengan sebaik-baiknya, justru ia akan menjadi sumber potensi konflik yang akan membahayakan bangsa kita. Betul hadirin? Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam Indonesia, sebagai mayoritas di negeri ini, kitalah yang harus mengerti dan memahami konsep keberagaman dan toleransi sesuai dengan falsafah bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, namun sejatinya bangsa Indonesia tetap satu, terbalut dalam ikatan persaudaraan. Berdasarkan deskripsi tersebutlah hadirin, maka tertarik hati saya untuk menyampaikan dakwah Al-Quran dengan judul Merawat Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir.
aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Palangkaraya dan hadirin yang berbahagia, semoga kita semua termasuk penghuni syurga. Amin ya Rabbal. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir menjelaskan kalimat ini, ya ayyuhan nas ay khitabu li jami'il bashar. Khitab di dalam ayat ini menunjukkan keumuman untuk seluruh manusia. Sementara itu, Abu Bakar Al-Jazair di dalam Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir menjelaskan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail ay min Adam wa Hawa khalaqna kulla wahidin minkum min abin wa ummin. Ini bermakna hadirin, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda, namun pada hakikatnya kita diciptakan dari bapak dan ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, bahwa surah Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan tentang kesatuan asal-usul manusia yang dibalut dengan kesamaan derajat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat dari segi ilmu balaghah, ayat ini termasuk kalam khabari, yakni kalam yang memberikan informasi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda adalah untuk tujuan yang amat mulia, yakni lita'arafu ay liya'rifa ba'dukum ba'dan, yakni agar kamu saling kenal mengenal satu dengan lainnya. Dan kalau kita telusuri lebih jauh hadirin, ayat ini diturunkan untuk memberantas rasisme yang sangat sering terjadi di kalangan bangsa Arab. Sehingga ayat ini diawali dengan ya ayyuhan nas ay ayyuhal bashar antum ikhwah fin nasab. Wahai manusia, kamu adalah saudara dalam nasab. Maka tidak boleh kamu membangga-banggakan nenek moyangmu, membangga-banggakan kesukuanmu, warna kulitmu, bahasamu dan lain sebagainya. Dengan demikian hadirin, Allah menciptakan manusia berbeda-beda supaya menjadi saudara. Inilah yang dikemukakan oleh Siti Aisyah dalam Journal of Islamic Education Arfan-Nur volume 2 nomor 1 tahun 2021, bahwa surah Al-Hujurat ayat 13 ini pesan sosialnya adalah merajut persaudaraan itu dimulai dari saling mengenal, saling memahami serta saling mengerti. Namun sangat disayangkan hadirin, ternyata tujuan yang sangat mulia itu tidak berjalan mulus begitu saja. Kita lihat konflik yang pernah terjadi di bangsa kita, konflik Maluku, Banten, Tanjung Balai, Sumatera Utara
menjadi potret suram tentang betapa hancurnya persaudaraan bangsa kita hanya gara-gara dibuat perbedaan-perbedaan yang sebenarnya tidak sangat prinsipil, hadirin. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya merawat persaudaraan di tengah kebinekaan yang ada? Jawabannya adalah dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Palangkaraya dan hadirin yang berbahagia, semoga kita semua dimudahkan Allah urusannya. Amin ya rabbal alamin. Profesor Muhammad Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir menjelaskan, wa'tasimu ay tamasyaku bidinillahi wa kitabihi jami'an wa la tatafarraqu anhu. Dan berpegang teguhlah kamu pada agama dan kitab-kitab Allah seluruhnya, dan jangan kamu bercerai-berai terhadapnya. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, hadirin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang Yahudi bernama Syas bin Qais. Satu ketika Syas bin Qais sedang melewat di hadapan suku Aus dan Khazraj yang sedang bercakap-cakap dengan riang gembira. Lalu Syas bin Qais tidak senang melihat pemandangan tersebut. Diutusnyalah seorang pemuda untuk menyusup dalam pembicaraan mereka. Dan ternyata, hadirin, suku Aus dan Khazraj terprovokasi sehingga mereka saling membanggakan kesukuan, membanggakan nenek moyang, bahkan saling menghina satu sama lain. Dilaporkanlah kejadian tersebut kepada Rasulullah. Lalu Rasul datang dan turunlah ayat ini. Hadirin, ayat ini memang ketika itu terjadinya pada suku Aus dan Khazraj, tapi ternyata ayat ini berlaku umum untuk seluruh manusia berdasarkan kaidah usuliyah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Maka dari itu, hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu padu dan melarang kita untuk bercerai-berai, karena sejatinya kita adalah bersaudara. Maka rawatlah keanekaragaman itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai saling menghina. Sebagaimana sebuah syair, janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan.
Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Ya, ini merupakan sebuah anugerah dari Allah. Maka kita rawat bersama, kita jaga bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.